Apakah masih kurang contoh-contoh? Jadi kita supaya hidup ini tenang, supaya hidup ini selalu menerima apa dengan kehendaknya, maka lakukanlah ikhlas apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah niat mau melakukan buruk tapi tidak dikehendaki, yaitu petentang tok. Kita nggak ada niat itu, tapi tiba-tiba di saat itu kita melakukan hal yang buruk, ya itu memang sudah kehendaknya. Mau apa kita? Makanya nggak usah menjelek-jelekan orang yang melakukan keburukan. Kalau kita bisa mengingatkan, ingatkan. Kalau dia mau mendengar, kalau nggak mau mendengar ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya sudah. Karena ada yang mengatakan bahwa kita itu wakil Tuhan, katanya. Nah, karena kita itu wakil ya. Apa yang dianggap itu adalah ketentuan Tuhan, sampaikan saja. Tapi jangan pernah kamu mengolok-olok tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Rugi nanti, rugi pada diri kita sendiri. Kita merasa baik, masalahnya di situ. Kita selalu merasa apa yang kita kerjakan itu baik. Orang kalau masih merasakan yang dikerjakan itu baik, ya itulah seburuk-buruk Maslow, seburuk-buruk titah, seburuk-buruk kawula. Kok nggak mikirnya mumpung masih bisa? Kalau pikirnya mumpung masih bisa, saya yakin itulah perbuatan ikhlas. Nah, kita kadang-kadang apa yang kita kerjakan itu karena diembel-embeli nanti pahala di belakangnya. Berarti bukan ikhlas yang kamu kerjakan, tapi kamu mengharapkan pahala. Pertanyaannya, apakah kamu tidak akan melakukan baik kecuali ada pahala? Nah, ketika tidak ada pahala mungkin nggak mau melakukan kebaikannya. Nah itu, nah itu jenenge wong ora ikhlas. Selanjutnya itu kan ini tuh tentang mengolah rasa gitu, ilmu rasa. Untuk tata cara kan ya selalu gitu Mbah juga menjelaskan orang Jawa itu dengan bersimedi gitu kan. Nah, untuk ketentuan semedi tersebut itu apakah ada syarat-syarat yang harus ada dan wajib ada gitu? Kalau syarat-syarat itu umum, pada umumnya orang mau bersemedi. Tapi syarat itu bukan ketentuan yang harus dilakukan. Ya, karena semedi tujuannya menuntun rasa kita. Ya, apa artinya? Di saat kita semedi, di saat kita hening, di saat kita sendiri, kita masuknya ke diri kita sendiri. Apakah kita bisa merasakan apa yang ada di dalam diri ini atau di tubuh ini? Kalau sudah masuk itu semuanya, yaitu dinamakan masuk ke alam suwung. Berarti kita itu tidak ada, yang ada adalah ini. Bahwa Ragil Sudarno itu tidak ada, adanya ya karena ini. Itu maka sebutan itulah nama saya Ragil Sudarno, karena adanya ini dan masih bisa begini. Kalau ini sudah nggak ada, kalau sudah nggak begini, ini nanti sebutannya sudah, kalau bahasa agama almarhum, kalau bahasa Jawa ruwae. Nah, itulah. Jadi kita di saat semedi, bukannya doa yang harus kita kedepankan, tapi rasa di dalam tubuh kita ini loh. Kita nggak ingat apa-apa, tapi kita lupa dengan gigi. Karena gigi kita utuh, nggak ada yang sakit. Tapi kamu pernahkah memikirkan di saat satu saja yang sakit? Nah, itulah yang dinamakan masuk rasa. Maka mumpung gigi ini nggak sakit, kita bersyukur untuk supaya gigi ini nggak sakit. Kita mungkin lupa di saat kita komen, di saat kita membaca, atau di saat kita itu menelaah omongan orang, kita marah. Pernahkah kamu mensyukuri tentang masuk keluarnya angin yang dalam tubuh kamu? Karena ini kalau sudah terputus setengah menit saja, kamu bingung mencarikan oksigen. Nah, kenapa di saat kamu itu nggak bayar, kamu kok marah-marah? Kenapa kamu selalu menyalah-nyalahkan orang lain? Nah, itulah tujuan dari semedi. Ya. Di saat kita mata kita semuanya sehat,
Kita kadang lupa dengan nikmat mata itu. Ya. Tapi begitu ada yang sakit satu, ataukah di saat kamu sehat pernah memikirkan tentang itu? Nah, saya kira enggak. Ini baru yang dinamakan ponco indriyo, belum yang lainnya. Kita ngomong tangan ini keseluruhan, tapi di tangan ada jentik, ada manis, ada penunjuk, ada apa ini? Ada jempol. Semuanya ada fungsinya. Tapi di saat kamu sehat, pernahkah kamu merasakan fungsi dari 5 jari kita? Setelah satu saja kena api. Coba yang 4 ini semuanya ikut merasakan. Dan kita lupa bahwa yang 4 ini masih sehat. Tapi yang dipikirkan cuma satu. Itulah manusia. Iya. Makanya semedi itu tujuannya untuk ini. Jadi semedi itu mempelajari mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih bisa. Supaya apa? Kita diberi bisa yang lebih daripada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara semedi. Karena semedi adalah menuntun rasa kita pada Gusti ingkang Maha Kawasa. Iya, bersyukur balik lagi. Bersyukur. Jadi jangan kita itu menanyakan tentang apa yang harus kita baca. Di mana tempat kita semedi? Di mana saja bisa semedi. Cuman supaya kita itu lebih dekat dengan alam, supaya lebih dekat dengan Tuhan, carilah alam-alam yang sunyi. Supaya kita itu di situ dihantui dengan rasa takut. Supaya kita saat digigit nyamuk kita masih bisa merasakan bahwa kita sebenarnya masih hidup. Nah itu loh. Karena mungkin kamu hidup tapi perasaanmu mati. Maka di saat digigit nyamuk kamu akan merasakan gatal. Apakah kamu akan menyalahkan nyamuk itu? Apakah kamu akan mensyukuri nikmatnya digigit nyamuk? Karena awalnya gatal tapi lama-lama timbul rasa enak. Nah itulah tujuan semedi. Maka dengan begitu alam ini akan mengeluarkan getarannya dan akan energi positif akan masuk pada dirimu dan disitulah akan mendapatkan kekuatan alam ini. Nah itu menarik. Jadi jangan semedi ditemui Nyi Roro Kidul. Untuk apa? Kalau ketemu itu untuk apa? Semedi ditemui oleh penunggu gunung. Itu kan halusinasi kamu. Di saat kamu semedi tidak mendapatkan energi positif, tidak bisa menuntun rasamu, berarti gagal kamu bersemedi. Maka saya menganjurkan manekung itulah salah satu untuk supaya kita tuh mengolah rasa dan kita menemukan rasa sejati dan sejati ini rasa. Rasa mana? Ya rasa yang hidup ini, karena kita belum mati. Belum mati ya. Kita nggak perlu belajar mati. Mati nggak usah belajar, nanti kita bisa. Bisa ya. Gitu. Itulah. Apa yang bisa dikatakan tadi Mbak bilang ketika bersemedi atau menekung itu sebenarnya kita itu tidak ada. Berarti ketika masuk dan larut itu yang dinamakan gini loh ya, yang dinamakan kita itu angan-angan. Artinya kita itu penyana kita. Penyana kita itu sebenarnya nggak ada. Gitu loh. Jadi jangan membayangkan dengan merem, dengan tahan napas, kamu nanti akan ketemu Tuhan. Hilangkan itu. Untuk apa? Kita tuh mengelola jasad ini loh. Semuanya supaya menjadi jasad yang ya paling tidak itu yang sehat. Nah sehat itu bukan ini saja, yang ada di dalam jasad termasuk otak dan hati. Yang saya maksud energi positif supaya kita bisa mempositifkan hati kita bahwa ini semuanya adalah kehendaknya. Kita hanya bisa, kalau bahasa Jawa, ngerekolan jongko. Kita hanya bisa berusaha, tapi ketentuannya semuanya darinya, gitu. Tapi kalau kita mau melakukan hal-hal seperti itu, saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau sudah benar cara bersemedi, sudah benar cara kita mengolah rasa, tidak ada di dunia ini yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Dan mungkinnya itu adalah sudah garis dan kehendaknya. Gitu loh. Makanya orang itu bisa belajar ilmu seperti ilmu yang saya lakukan. Tapi belum tentu orang yang melakukan itu persis seperti saya.
karena sudah ada garisnya. Tapi kan paling tidak kita belajar untuk mengikuti garis itu. Garis itu ya. Nah caranya gimana? Ya melalui semedi, melalui puasa, melalui melek malam. Itu. Tapi ya itu kuncinya. Kita sudah masuk ke rasa apa belum? Belum. Kalau hanya melek, kalau hanya semedi, kembali lagi ke hewan. Hewan itu dimasukkan kandang di tempat yang sunyi, jangan kasih makan, jangan dicampuri dengan, kalau betina jangan dicampurkan dengan jantan. Bisa hewan itu semedi. Nah kita yang manusia punya akal, masa semedi kita akan menirukan hewan? Kan nggak mungkin. Berarti kan yang penting apa? Meleknya atau di tempat sepinya? Ya. Yang penting kan rasanya. Nah itu loh. Karena kita punya perasaan. Nah perasaan itulah kadang-kadang yang bisa membimbing dan menuntun kita itu ke hal-hal yang positif. Nah ini ilmu mahal tuh dengan kata kunci perasaan. Soalnya ada salah satu tapi saya tidak ikut gitu mah. Salah satu seminar dari orang yang dianggap itu dia itu pembicara yang handal gitu. Beliau orang Jawa gitu mah. Dia itu emang bisa dikatakan ahli semedi juga karena bisa dikatakan dari perasaan itu atau rasa itu sendiri itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa gitu kan. Nah itu kan sudah apa ya, sudah bukti nyata gitu bahwa tradisi pendahulu kita itu jenius lah katakanlah, mempunyai tata cara seperti itu. Sedangkan di Eropa sana gitu kan, di Barat yang kita selalu katakan mereka negara maju, mereka bersemedi juga gitu. Sebelum melakukan apa-apa bersemedi gitu kan. Itu sudah menjadi apa ya, kegiatan sehari-hari. Sedangkan di kita gitu yang mempunyainya itu tuh malah ngapain semedi? Mending ya karena apa ya, karena kita itu sudah didogma. Nah itu balik lagi. Makanya kembali ke situ lagi. Karena kita itu sudah didogma dengan perasaan-perasaan ini apa? Ramalan. Kita itu belum apa-apa sudah meramalkan itu loh masalahnya. Nah yang diramalkan tentang yang enak. Kita belum pernah meramalkan. Apakah dengan melakukan tirakat dulu kita akan bisa. Makanya kalau orang-orang luar negeri memang benar, sebelum dia menciptakan apapun, dia adalah mengolah rasa dulu. Gitu. Nyambung nggak? Setelah itu nanti dicoba, oh nggak nyambung, dia harus bersemedi lagi. Nah caranya bersemedi beda. Kalau bersemedi di sini itu adalah mendekatkan pada kekuatan alam, kalau di sana itu mendekatkan antara otak dan hati. Artinya apa? Maka otak dan hati digambarkan komputer itu. Itu pun juga salah satu cara bersemedi. Makanya kenapa Nusantara bisa seperti ini? Ya karena Nusantara ini banyak ajaran-ajaran peramal. Makanya orang lain sudah bisa nyangkok jantung, kitanya yang diuber nyangkok jambu monyet, dan kita nyangkok buah-buahan yang lainnya. Itu loh. Makanya kita itu kalau selalu terdogma dan terdoktrin dengan ajaran-ajaran peramal, sampai kapanpun kita itu akan menjadi bangsa yang terbelakang. Jadi orang lain sudah rebutan untuk bagaimana, karena populasi manusia ini semakin banyak, untuk mencukupi kebutuhan manusia itu. Bagaimana orang-orang luar negeri itu sudah memikirkan seperti itu. Kita itu masih bingung dengan hari raya yang tidak sama. Kita masih bingung memikirkan tentang haram dan halal. Ya, melakukan ini baik, melakukan ini salah. Cuman itu saja yang dipikirkan. Kita satu RT dengan melakukan keyakinan yang sama, tapi beda keputusan. Akhirnya juga rebutan manggon ngarep. Nah itu adalah ajaran-ajaran dogma, ajaran-ajaran doktrin. Makanya coba tinggalkanlah hal-hal seperti itu. Selagi kita bisa melakukan, lakukanlah. Sudah, kalau itu sudah dianggap baik, ya sudah, ini yang baik saya lakukan.
mau dapat ganjaran mau enggak, yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik. Yang baik. Di balik itu, bagaimana supaya hidup di dunia ini kita tuh nggak kalah dengan tetangga, kita nggak kalah dengan orang lain. Karena kita sudah diberi alat yang lengkap, gunakanlah sebaik mungkin. Karena doa itu sebenarnya adalah hiburan hatimu, bukan hiburan jasadmu. Hanya menghibur hatimu. Nanti hatimu terhibur, jasadmu tidak mempunyai apa-apa. Nanti menyalahkan Tuhan lagi. Memang Tuhan belum memberi. Kan ini masalahnya. Nah, rusaknya bangsa-bangsa Nusantara adalah terdogma hal-hal yang seperti itu. Makanya yang diperebutkan bukan hal yang wajib, tapi hal-hal yang sebenarnya kurang pas. Ya. Yang kita akhiri ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada benarnya itu mungkin juga sudah kehendaknya. Kalau ada salahnya karena saya juga manusia biasa, wajar. Ya, kalau dianggap salah ya saya mohon maaf. Kalau dianggap benar, kebenaran itu mungkin dirasakan yang mendengarkan. Cuman itu. Ya, maka kita akhiri, selalu kita berdoa, pemirsa dimanapun Anda berada, selalu sehat. Bukan mudah-mudahan, selalu sehat, diberikan jalan yang benar, dan tahu tentang kebenaran. Semuanya pinaringan rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.